Buka puasa hari ke-21, cobain makanan pedas dan manis punyanya TikTokers. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau cobain makanan-makanan TikTokers lagi. Gue pengen banget buka puasa pakai makanan TikTokers. Pertama, makanan manis ini tuh punyanya Kak Jennifer Kopen, mamanya Kamari, Chewy's Dessert. Ini gue beli dua varian browniesnya, ada yang brownies lotus sama yang ori. Yang lotus tuh harga 76.000, yang ori tuh harga 74.000. Nah, ini gue mau di oven dulu ya guys ya, mau dipanasin bentaran. Terus untuk batalin puasanya gue pakai susu coklat. Nah, ini browniesnya juga udah gue panasin, gue mau masukin ke dalam box lagi. Udah masuk ke dalam box, langsung aja pindahin ke piring. Alhamdulillah udah buka puasa, selamat berbuka puasa semuanya. Guys, sebentar lagi lebaran, kalian udah beli tiket untuk mudik belum? Nah, ini browniesnya mau gue masukin ke dalam susu coklat. Aduh, enak banget Kak Jennifer. Sesuai namanya ya, Chewy's. Jadi teksturnya tuh chewy gitu loh guys. Yang isian lotus ini best, fantastic for yang gak ada yang bisa ngalahin. Wangi butternya juga kecium banget. Dan itu gak terlalu manis, enak banget Mamari. Ini gue rating 9,5/10. Next, ini ada bakso goda, bakso favorit gue kalau di Jogja ya. Ini gue beli yang frozen foodnya. Ini gue masak baksonya, ada yang bakso jumbo lava, yang isinya tuh tetelan, terus juga ada bakso urat. Terus ini bumbunya juga udah dapet, langsung aja kita masak guys. Ini gue masak kuahnya dulu sampai dia mendidih. Habis itu gue masukin baksonya. Bakso goda gue juga udah jadi guys. Ini bakso godanya mau gue pindahin ke mangkok lebih besar. Wah, ini semerbak wangi banget guys. Si baksonya, kaldu ayamnya tuh kecium pol. Gue pindahin lagi ke mangkok lebih kecil, karena kalau misalkan makan segitu bejibun gue nggak habis. Bakso godanya mau gue tunggu dulu karena masih panas. Sembari nunggu ini gue makan tahu huannya punya Kak Farida Zulfa. Nah, ini yang varian baru nih guys. Ada yang double daging sambel. Ini varian favorit gue, jadi nomor 1. Gue paling suka guys. Rasa dagingnya legit, empuk, nggak alot. Terus ada sambelnya, jadi ada cita rasa pedesnya. Rating 10/10. Dan yang juara kedua ini ada yang badas, bakso pedas. Tahu Kak Farida emang best banget, satu paket tuh isi 5, harganya tuh 50.000. Oke, lanjut kita makan bakso godanya. Ini pas gigit yang pertama ternyata masih panas guys. Masih ngebul itu asapnya. Tapi nggak apa-apa, lambe gue ini udah kuat guys, udah tahan. Bener loh guys, di dalamnya ini ada tetelannya, terus juga ada potongan dagingnya. Dia pakai daging sapi ya, enak banget. Dia tuh tekstur baksonya tuh kayak kenyal gitu, tapi ada kayak gerinjelan-gerinjelannya itu dari sumsumnya. Terus ini kuahnya seger banget ya, kaldunya tuh kerasa banget, strong. Buat pecinta bakso, apalagi kalian suka pedas, kalian bisa coba yang bakso lava jumbo, yang isinya tuh tetelan. Ini gue rating 9/10 untuk bakso goda. Oke guys, gini dulu ya, makasih udah nonton, dadah bye-bye. Buka puasa hari ke-22, cari takjil yang ada di Aston Hotel Solo. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau buka puasa di salah satu hotel di Solo, Aston Hotel. Nah, ini tuh gue ke lantai 5, soalnya di lantai 5 nya ada makanan-makanan banyak guys. Dan yang pertama gue mau cobain ada croffle. Nah, ini di atas croffle-nya mau gue tuangin pakai maple syrup. Terus gue juga ambil ada seblak guys. Seblaknya tuh di dalamnya ada cekernya juga, lengkap banget ya. Terus yang seger-seger ini gue ambil ada empal gentong. Tapi ini disajinya tuh nggak digentong. Terus untuk esnya ini namanya es surgawi. Gue ambil kelapa muda, terus juga ada tape. Sama gue tuangin ini tuh kayaknya dipakein susu, dipakein sama sirup coco pandan juga. Es teh manis nggak terlupakan. Well, saatnya berbuka puasa, selamat berbuka puasa semuanya. Pertama gue batalin dulu pakai es surgawi. Enak banget guys, esnya tuh seger, kelapa mudanya tuh teksturnya lembut, terus dipakai sama tape yang manis. Aduh, enak banget. Rating 9/10. Ini croffle enak banget loh. Dia tuh flaky di luar, di dalamnya tuh moist. Aduh, enak banget guys. Ini gue rating 10/10. Ini ada empal gentong. Dan ternyata ini gue salah ngambil guys. Ini bukan empal gentong, itu soto daging sapi. Ada mihunnya di dalamnya, terus juga ada daun bawang. Maaf ya guys, pikun soalnya habis puasa kelaparan. Ini gue rating 8,5/10. Terus gue juga cobain sebelaknya. Ini sebelaknya tuh dia nggak terlalu pedes ya. Kencurnya juga nggak terlalu berasa, tapi cekernya tuh lembut. Rating 8,6/10. Terus abis itu gue cobain ada bakso guys. Jangan lupa pakai kuahnya. Abis itu gue pakai pangsit juga sama sambel. Ternyata di sini juga ada pergoreng-gorengan guys. Ini ada tempe goreng. Nggak cuma tempe yang gue ambil, ternyata ada tahu goreng juga sama ada sayuran goreng. Dan gue cobain dulu ya baksonya. Ternyata ini tuh bakso Malang guys, karena dia tuh ada pangsit gorengnya. Ini kaldu ayamnya tuh mantep banget, keluar banget ya rasanya. Baksonya juga pas digigit tuh gampang banget. Ini teksturnya enak banget guys, pol. Seger banget guys kuahnya, apalagi ada mie sama bihun. Rating 9/10. Terus gue juga cobain ada gorengan. Ini gorengannya tuh bener-bener fresh from penggorengan, masih anget guys, enak banget, crunchy, garing di luar. Aduh, mantul. Temen gue juga ada yang jupu gorengan gue, nggak apa-apa, sok atuh. Terus gue juga coba kolak. Ternyata di sini tuh kolaknya beda guys. Dia tuh pakai bubur sumsum. Dan selalu ada ruang untuk diseret. Makan cupcake sama buah-buahan, enak banget guys. Ini gue rating 9,5/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Bikin 3 menu dessert yang simple untuk berbuka puasa. Halo guys semuanya. Aduh, gak sadar ternyata bulan Ramadan ini tuh udah setengah jalan aja. Kali ini untuk buka puasa gue mau buat dessert yang simple. Kan udah bosen ya guys sih kalau bikin menu itu aja. Nah, buka puasanya gue pakai bahan utama puding Nutrijel. Nah, ini gue pakai puding Nutrijel ada 3 varian. Puding Nutrijel coklat, puding Nutrijel pandan, puding Nutrijel Korean strawberry. Oke, untuk topping-toppingnya yang coklat tuh gue mau pakai crumble cookies and cream. Ada potongan coklat juga sama ada boba. Nah, kalau yang pandan ini ada yang mutiara, terus ada cincau juga. Dan untuk yang pandan gue juga mau pakai ada
ada buah alpukat. Ini dijamin enak banget guys menu buka puasanya kali ini. Kalau yang Korean strawberry gue pakai buah strawberry. Oke, sekarang kita buat dulu yuk puding Nutrijelnya. Cara masaknya gampang banget guys, kan tinggal masukin 1 pouch puding dan kemudian tuh tambahin 500 ml air. Kalau udah blebek-blebek langsung aja taruh di cetakan. Habis itu tinggal masukin aja ke kulkas. Nah, yang kedua ini gue mau bikin puding Nutrijel Korean strawberry. Gampang banget kan guys buat pudingnya, simple, praktis. Cuma ditambahin 500 ml air aja, habis itu tinggal dididihin. Nah, yang terakhir ini buat yang puding Nutrijel pandan. Untuk yang pandan lapisan keduanya ini gue mau pakai susu UHT putih sama Thai tea. Dicampur kayak gini guys nantinya. Jangan lupa Thai tea-nya juga disaring. Dan untuk lapisan kedua untuk Korean strawberry gue pakai Myfla vanilla sama slice strawberry. Ini Myfla juga gampang banget dibuatnya, tinggal ditambahin 200 ml air panas. Udah deh, di atas slice strawberry tinggal masukin aja Myfla vanilla, tambahin susu UHT dikit, abis itu kocok-kocok. Nah, ini ketiga pudingnya udah jadi, langsung aja tambahin lapisan keduanya. Pertama masukin lapisan kedua yang udah kita buat tadi untuk Korean strawberry. Ini gue tambahin permen bentuk lope-lope, buah strawberry sama daun mint. Alhamdulillah udah buka puasa juga guys, langsung aja kita berbuka yuk. Bismillahirrahmanirrahim, selamat berbuka puasa semuanya. Wah, ini pudingnya bener-bener pas banget rasanya tuh, teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu. Rasa strawberry itu keluar banget, harum juga stroberinya. Terus yang kedua ini puding Nutrijel coklat. Lapisan keduanya gue pakai susu coklat sama toppingnya ini banyak banget ya. Ada Oreo sama coklat batang yang udah dipotong-potong. Ini bikin ngiler banget sih karena tuh pakai puding Nutrijel udah manis, udah ada gula asli dan susunya. Harganya juga terjangkau banget guys. Dan yang terakhir untuk puding Nutrijel pandan, di atasnya gue tambahin susu Thai tea. Toppingnya dipakein cincau, mutiara sama alpukat, sama daun pandan juga sama cincau. Nah, yang paling jadi favorit gue yang ini guys, yang rasa pandan. Enak banget, dia tuh seger banget guys, rasanya light, gak bikin enek. Gampang banget kan guys buatnya, harga juga terjangkau, tersedia di supermarket, minimarket, dan e-commerce dan pasar. Menurut gue sih kalian juga harus buat ini di rumah. Kalau udah buat jangan lupa mention gue ya. Oke guys, segini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.